Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini saya akan membahas latihan tipe soal pola gambar. Nah, ini adalah tipe yang pertama, yaitu tipe pola kelanjutan atau yang gambar selanjutnya apa gitu ya. Nah, ini tipe yang pertama dan yang akan saya bahas di video ini khusus untuk tipe yang polanya berkelanjutan ya. Contoh nih soal nomor 1. Ada 3 gambar. Nah, otomatis kita disuruh mencari kira-kira gambar selanjutnya yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Otomatis untuk menjawab soal ini, kita harus teliti ya. Kita harus teliti dan harus melihat gambarnya satu persatu. Kita lihat polanya, kita cari polanya. Oke. Untuk soal nomor 1, kita bisa lihat ini panahnya sama semua tuh, ya kan? Nah, sekarang yang teman-teman perhatikan itu adalah panah yang ini. Ini kan pertamanya masuk ya, yang ini keluar. Nah, di sini ini masuk, yang ini juga masuk. Kan gitu ya? Tuh lihat, ini keluar, 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 ya kan? Jadi, yang tadinya ini keluar jadi masuk. Nah, selanjutnya, yang ketiga, ini tuh kan udah masuk. Nah, yang ini yang masuk. Tadi kan ini masih keluar tuh, ini yang masuk. Otomatis, di gambar keempat, yang akan masuk adalah panah yang ini. Arahnya akan masuk. Tinggal kita cari. Ya. Maka jawabannya E. Oke? Gitu ya caranya ya. Jadi kita lihat dulu gambarnya. Lihat, panah yang di tengah itu kan tetap. Gitu kan? Kemudian, panah yang arah keluar berubah satu-satu arah masuk. Berubah satu-satu. Mengarah menjadi masuk gitu maksudnya ya. Nah, ini kan tadinya ini keluar jadi masuk. Ini kan tadinya ini keluar, keluar, keluar. Ini jadi masuk. Kemudian yang ini jadi masuk. Ya, otomatis yang selanjutnya adalah yang ini yang masuk. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ada gambar seperti ini. Otomatis sama kayak tadi ya, kita harus memperhatikan dulu gambar-gambarnya. Lihat di sini. Yang hati lah, taruh ini kita sebut hati ya. Ini kan berubah warna. Tuh, pertama, ini kan polos semua. Di sini ada yang berubah warna 1. Kemudian di sini ada 2. Oke, kita bisa tulis hati dan positif berubah. Nih, yang positif yang ini. Ini kan tadinya hitam. Anggaplah ini hitam ya. Kemudian ini ada yang putih 1. Kemudian sini ada yang putihnya 2. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau kita lihat yang ini, otomatis di gambar selanjutnya hati akan berwarna hitam semua, kan gitu ya. Kalau kita lihat yang ini, maka di gambar selanjutnya yang tanda positif ini akan putih semua, gitu. Ya. Deret hati hitam bertambah satu-satu yang tadi, yang sudah dijelaskan. Kemudian deret plus hitam berkurang satu-satu, oke? Sama aja yang tadi dijelasin. Kemudian yang belah ketupat kan tetap. Udah, artinya ini pasti salah, ini pasti salah, ini pasti salah antara ini ya, yang ininya sama semua. Kemudian tadi kan harusnya ini apa sih namanya? Hitam semua ya, berarti yang ini. Ini harusnya putih semua, berarti yang ini. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Oke, coba untuk soal nomor 3, coba teman-teman sendiri yang coba cek dulu. Kira-kira ini polanya kayak gimana? Ini gambarnya kan tetap, ya kan? Cuma yang nambah tuh berarti lingkaran atau titik hitam. Tadinya di sini, nambah di sini, ya kan tuh. Nambah di sini. Artinya ini yang pertama si titik bertambah. Kemudian bertambahnya itu diselang 1, ya kan? Dari sini ke sini kan diselang ya, langsung ke sini. Tuh, dari sini ke sini langsung diselang. Otomatis gambar selanjutnya nih, yang keempat, ini kan harus diselang. Maka di sini. Oke? Jadi gambarnya yang mana coba? Yang C, ya kan? Ini kan ini kan udah ada. Nah, berselang berarti ke sini. Gitu. Bisa ya?
Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4-nya. Nah, coba silahkan teman-teman pikirkan dulu coba. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, ini yang mana ayo? Ini kita lihat. Ini berbentuk segitiga kan? Ini berbentuk segitiga. Pada saat di sini segitiganya hilang satu. Kemudian ditambah titik. Kan gitu. Kemudian yang ketiga, segitiganya hilang lagi satu. Ya, yang ini hilang. Kemudian titiknya nambah satu. Otomatis selanjutnya yang hilang yang mana? Ini, ya kan? Nah, udah antara ini sama ini. Oke. Yang jelas ini hilang, pasti si titik nambah satu kan di sini. Maka jawabannya yang E. Oke, jadi kalau kita tulis nih, yang pertama segitiga berkurang satu, berlawanan arah jarum jam. Ya, kalau searah jarum jam kan ke sini ya. Kalau berlawanan kan ke sini. Atau kalau bingung arah jarum jam ya ke berlawanan arah jarum jam berarti ke kiri gitu ya. Nah, yang ke kiri hilang. Kemudian titik bertambah satu searah jarum jam. Nah, yang titiknya bertambah satu. Ya, searah jarum jam. Oke, gitu. Maka jawabannya yang E. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, ini soal nomor 5. Sama kayak tadi, kita harus cek dulu gambarnya. Kita perhatikan. Lihat, ini kan gambar pertama seperti ini. Gambar kedua segini. Coba, apa yang berubah? Ini sama semua. Ini sama semua. Kemudian kotak. Nah, bulatan ini hilang. Lingkarannya hilang. Gitu kan? Kemudian kita lihat di gambar ketiga. Berarti kita lihatnya yang ini kan. Yang berubah apa? Oh, ternyata belah ketupatnya yang hilang. Kan gitu ya. Maka jadi seperti ini. Berarti selanjutnya apa yang hilang? Si lingkaran ini yang akan hilang gitu. Maka jawabannya yang D ya. Oke, jadi kalau kita tulis bidang di tengah berkurang satu persatu dari yang paling dalam. Ini tuh maksudnya ya. Bidang yang di tengah nih berkurang satu persatu dari yang paling dalam. Oke, gitu aja ya. Kemudian jawabannya otomatis D gitu ya. Oke, baik kita lanjut dulu ke soal nomor 6. Nah, ini ya sama kayak tadi dong, kita harus perhatikan gambarnya. Ini tuh kita perhatikan dulu yang ini. Kira-kira apa yang berubah dari ini? Oh, dia ke sini, ke sini, ke sini. Berarti kalau kita berputar ya, kalau berarti bisa kita sebut ini berputar. Dan berputarnya berarti 45 derajat ya. Oke, kemudian yang garis ini, yang garis di dalam sama berputar 45 derajat juga. Oke, jadi deret gambar berputar 45 derajat searah jarum jam. Otomatis ini kalau 45 derajat maka akan begini kan? Mana tuh yang begini? Ini cuma ada satu lagi tuh. Kita fokus ke ininya juga udah jelas pasti yang ini. Ya. Nah, kemudian yang ini kan akan berputar juga 45 derajat. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Nah, ini jadi kita bisa lihat di soal nomor 7 ini, kita perhatikan gambarnya ya. Ini kan ada 3 bangun datar ya, ada lingkaran, ada segitiga, kemudian ada persegi panjang. Kita lihat di gambar yang kedua, persegi panjang masuk ke dalam lingkaran. Oke? Nah, otomatis jadi gini, segitiga, kemudian lingkaran, kemudian persegi panjang. Kemudian di gambar selanjutnya, yang segitiga masuk ke dalam persegi panjang ini, kan gitu ya. Otomatis jadi seperti ini. Jadi lingkaran, kemudian persegi panjang, baru segitiganya masuk. Oke, jadi seperti ini. Di gambar selanjutnya, ini kan lingkaran yang paling besar nih, masuk ke gambar yang paling kecil. Jadi lingkarannya ada di dalam segitiga, ya. Maka akan menjadi ini
persegi panjang, segitiga, kemudian di dalamnya lingkaran. Otomatis gambar selanjutnya, si persegi panjang ini akan masuk ke dalam lingkaran. Ya. Maka, nah ini ada lingkaran, kemudian persegi panjang yang masuk di dalamnya. Segitiga jadi yang paling besar. Oke. Kalau kita tulis beginilah, deret urutan berulang dari gambar yang terbesar menjadi terkecil. Gitu. Pokoknya tadi yang udah dijelasin ya. Maka jawaban untuk soal nomor 7 itu adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 8-nya. Nah, ini adalah segi 6. Bisa kita perhatikan. Ini segi 6. Semuanya segi 6 kan? Nah, berarti yang harus kita perhatikan nih ada garis nih. Ada garis. Ini kan yang gambar pertama cuma ada 2 garis ya. Gambar ketiga kan ada 3 garis. Berarti nambah garis. Dari titik sudut ini. Nambah, ya kan? Kemudian setelah itu nambah lagi dari titik sudut ini. Maka kalau kita tulis bisa bilang penambahan satu garis dalam segi 6 dengan berurutan di setiap titik sudut. Maka jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, kita perhatikan gambarnya ya. Ini lingkaran. Pertama ada di sini. Di gambar kedua dia ada di sini. Gambar ketiga ada di atas, ada di bawah. Jadi untuk lingkarannya ada di atas, ada di bawah gitu ya. Kemudian yang panah, tadinya kan ke atas. Kemudian ke sini, berarti berputar 90 derajat ya. Kemudian dari sini kan ke bawah, dari sini ke samping. Otomatis selanjutnya akan ke atas. Jadi yang A, gitu ya. Kalau kita tuliskan gini deh, lingkaran berpindah dari atas ke bawah. Tadi ya, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Otomatis selanjutnya kan di atas. Nah, kalau kita lihat ini, udah fokus aja lihat yang A, D, sama E. Selanjutnya, garis panah berotasi 90 derajat searah jarum jam. Yang ini ya, berputar ya, ke kanan. Ya, 90 derajat. Gitu. Jelas ya? Maka jawabannya yang A. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, bisa kita perhatikan untuk jawab soal nomor 10 nih. Dari gambar yang pertama kan seperti ini pertamanya. Kedua begini. Apa yang hilang coba? Garis ini ya. Garis yang horizontal nih. Dia hilang satu-satu tuh. Yang pertama ini hilang. Ya kan? Jadi begini. Selanjutnya yang ini hilang. Jadi begini kan? Selanjutnya yang ini hilang. Berarti selanjutnya yang ini juga akan hilang di gambar selanjutnya. Kan gitu ya? Itu yang pertama yang kita perhatikan. Kemudian yang kedua yang ini. Ini ada lingkaran. Ada positif, ada negatif. Gitu kan? Dia bergeser. Lihat nih. Positif, negatif bergeser. Ya kan? Ke arah kiri berarti ya. Jadi tadinya dia di sini, bergeser ke sini. Otomatis lingkarannya pindah. Berarti yang ini negatif, lingkaran tuh kan, bergeser ke kiri. Berarti positifnya pindah. Nah, selanjutnya positif, lingkaran positif bergeser, kemudian negatifnya pindah. Kan gitu. Otomatis di gambar selanjutnya, itu kita lihat yang ini. Positif, negatif, lingkaran. Gitu kan. Nah, positif, negatif, lingkaran. Yang ini udah pasti salah. Positif, negatif, lingkaran. Yang ini yang pasti salah ya. Ini pasti salah. Yang ini udah pasti benar. Belum tentu benar. Maksudnya di di yang selanjutnya kan tadi harusnya ini positif, negatif, kemudian lingkaran. Kita cari ini positif, negatif, lingkaran. Ini bisa aja. Positif, negatif, lingkaran bisa aja. Nah, yang ini udah pasti salah. Berarti antara C dan D gitu ya. Oke, artinya kita harus melihat lagi yang lainnya. Nah, ini. Pertama dia garisnya di sini, kemudian pindah ke sini. Oke? Nah, artinya ini bersilangan. Kalau dia di sini, berarti di sini akan ada di sini. Ya kan? Si garis miringnya nih, maka jawabannya yang C. Gitu. Kalau kita tulis untuk mengingat ya teman-teman ya, berarti garis horizontalnya tadi ya berkurang 1. Kemudian tanda lingkaran positif dan negatif berubah beraturan, bergeser ke kiri. Dan yang ketiganya garis miring di ujung titik sudut bergeser diagonal kemudian berpindah berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Maka jawabannya C harusnya ini. Oke, sorry ya. Ini harusnya jawabannya C. Nah, ini harusnya C. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, nomor 11.
Oh iya, tadi nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Untuk gambar yang ini, bisa kita perhatikan, lihat. Ini yang kita perhatikan adalah sisinya. Ini segitiga ya. Ini ada 3 sisi. Kemudian ke sini ada 4. Ke sini ada 5. Oke, otomatis di sini pasti 6. Kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Nah, yang C sama yang E udah pasti bukan jawabannya, ya. Baik. Selanjutnya yang harus kita perhatikan berarti yang dalam. Nih, yang gambar yang ini. Ini tadinya warna hitam, putih, hitam, berarti selanjutnya akan putih. Gitu ya. Kemudian ini juga sama sebetulnya sisinya nih, lihat. Ini kan 1 2 3 ya. Di sini jadi 1 2 3 4. Di sini jadi 1 2 3 4 5. Berarti di sini 1 2 3 4 5 6 dan harus berwarna putih. Ya. Maka jawabannya yang B. Oke. Nah, kalau kita simpulkan berarti sisi-sisi dari gambar yang besar dan kecil bertambah. Ini maksudnya ya, bertambah 1. Kemudian gambar kecil yang di dalam berubah warna, ya. Gitu. Kemudian tadi ya, ini juga bertambah ya. Maka jawabannya yang B. Oke. Selanjutnya nomor 12. Nah, ini kita perhatikan. Ini ada kotak. Pertama kan ada kotak besar, kemudian ini ada kotak apa namanya? Kotak kecil, kemudian ada lingkaran. Pas di sini ini berpindah ke sini, yang ini berpindah ke sini, berarti kan berputar 90 derajat. Kemudian tiba-tiba kan ada ini, di sini kan nggak ada, ya. Maksudnya kan yang ini kan berpindah ke sini ya, otomatis ditambah kotak di sebelah kiri. Oke, jadi diputar 90 derajat, kemudian ditambah kotak di sebelah kiri. Nih kayak ini diputar ke sini, ya kan? Otomatis ini jadi ke sini, ini jadi ke sini kan? Nah, tambahin kotak di sini. Kemudian ini juga kita putar lagi. Ini diputar nih. Berarti kan kotak yang ini 2 bergeser ke sini kan? Tuh, ini juga bergeser, ini juga bergeser. Tambahin lagi di sini. Apa namanya? Kotak. Ya, otomatis di sini kotaknya akan ada 4 karena yang ini bergeser ke sini. Dan lingkaran akan di bawah. Yang ini akan ada di sini, akan ketumpuk berarti sama kotak yang baru. Jelas ya? Maka yang mana nih? Otomatis yang ini, ya. Karena si kotak ini akan pindah ke atas. Jadi ketutup sama ini. Maka jawabannya yang B. Oke, kalau kita simpulkan, gambar secara keseluruhan berputar 90 derajat searah jarum jam. Kemudian bertambah kotak di ujung sebelah kiri atas tiap berputar, yang ini ya. Jadi berputar kemudian bertambah kotak di sini. Ini berputar tambah kotak di sini. Ini berputar tambah kotak di sini, gitu. Otomatis jawabannya yang B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Untuk yang ini kita perhatikan, nih. Si lingkaran ini yang hitam, ini nggak berubah. Nggak berubah. Kalau udah selesai kita perhatikan secara keseluruhan, ini nggak berubah, ya. Cuma ketutup sama ini. Oke. Nah, yang selanjutnya harus kita perhatikan adalah ini. Dia berpindah-pindah nih. Dia dari sini. Tuh, tukar posisi. Ya kan? Tadinya kotak di sini. Terus lingkaran yang putihnya di sini. Dia berpindah tuh. Lingkarannya di sini. Ini di sini menyilang gitu ya. Kemudian di sini berputar lagi. Otomatis di sini dia akan berpindah lagi. Ya. Ininya akan ada di atas, yang ini akan ada di bawah. Kan gitu. Si titik ini kan gak berubah. Nah, belah ketupatnya berpindah. Tadinya di sini, pindah ke sini itu. Kemudian pindah ke sini. Selanjutnya akan pindah ke sini belah ketupatnya. Ya kan? Gitu. Jadi kalau kita simpulkan, lingkaran hitam diam. Yang ini maksudnya ya. Kemudian lingkaran putih dan persegi bergerak menyilang. Yang ini bergerak menyilang. Selanjutnya belah ketupat bergerak searah jarum jam. Oke, jadi dia berubah ke sini. Kemudian ini ya, ke sini ya. Kemudian dia berpindah ke sini. Jadi gini. Maka selanjutnya akan berpindah ke situ. Otomatis jawabannya yang A. Gitu ya. Oke.
Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini. Untuk soal nomor 14, yang harus kita perhatikan, ini ada 3 kotak yang sejenis, ya, yang sama. Ini kan sama ukurannya ya. Gitu. Lihat, 3 kotak yang ini nih, dia berputar berarti 45 derajat ke kiri ya. Tuh kan, dia bergeser ke sini, terus ke sini. Otomatis selanjutnya akan ke sini kan. Itu. Yang kedua yang harus diperhatikan yang lingkaran ini. Tadinya kecil, hitam. Kemudian jadi membesar, putih. Jadi membesar lagi hitam. Maka selanjutnya akan membesar lagi dan putih gitu ya. Dan yang ini. Yang selanjutnya yang diperhatikan yang ini. Ini dia berpindah masuk ke kotak yang pertama, gitu kan, ke sini, kemudian berpindah ke kotak yang kedua, otomatis selanjutnya akan berpindah ke kotak yang ini. Ya, dan berwarna putih gitu dong. Maka kita simpulkan 3 kotak yang sejenis berputar bersamaan 45 derajat berwarna arah jarum jam. Kemudian lingkaran membesar dan berubah warna, kotak kecil masuk ke kotak dan berubah warna, gitu ya. Maka jawabannya yang C. Gitu ya. Oke, soal terakhir nomor 15, jadi saya siapkannya 15 soal nih. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, untuk jawab soal ini tentu kita harus perhatikan yang pertama ini. Ya, kalau mau mudahan ini kan berubah tuh belah ketupatnya. Berarti tadinya seperti ini, ya. Berubah jadi begini, berubah lagi ke awal, otomatis di sini akan berubah lagi. Seperti ini, kan gitu ya. Kemudian yang diperhatikan ini berputar. Serot, maka jadi seperti ini. Otomatis yang ini akan berputar, maka di sini hitam, sini putih. Nah, maka yang C ya. Jadi belah ketupat berotasi horizontal vertikal, baling-baling berputar berwarna arah jarum jam dengan jumlah baling-baling bergantian 42. Oke, jadi jawabannya yang C. Baik, segitu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita lanjutkan ke tipe pola selanjutnya di video berikutnya. Nah, untuk video ini kita sudah membahas 15 soal dan khusus membahas tipe pola yang berkelanjutan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.